Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisi Yoslutia. Kali ini kita berada di segmen belajar tutorial instrumen akreditasi Puskesmas formulasi tahun 2023. Kita masih berada di bab 1 tentang kepemimpinan dan manajemen Puskesmas atau KMP dengan standar 1.2, kriteria 1.2.2 dengan elemen penilaian A, B, C. Seperti apa? Disimak ya. Yang pertama EPA, elemen penilaian bagian A ini ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas. Nah, yang diminta di sini itu adalah regulasi pedoman tata naskah Puskesmas. Jadi sebelum itu aku mau menjelaskan sedikit tentang pedoman tata naskah Puskesmas ini. Rujukannya itu diambil dari tata naskah daerah, kabupaten kota atau provinsi. Jadi untuk teman-teman di kabupaten kota kalau belum punya bisa minta di bagian di provinsi di bagian organisasi. Biasanya tuh di biro ya, di biro organisasi di kantor gubernur. Nah, kayak begitu. Kalau teman di puskesmas terus di kabupatennya itu sudah punya tata naskah tersendiri, itu kalian bisa menghubungi atau menyurat ya secara resmi dan arsipnya itu disimpan ya teman-teman. Nah, bisa ke Dinkes atau juga kalian bisa langsung ke bagian organisasi. Nah, di bagian organisasi itu semua ada di situ terkait dengan pedoman tata naskah Puskesmas. Aku akan menunjukkan salah satu contoh tata naskah di daerah kami di Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, ini dia mau aku tunjukkan ke teman-teman. Teman-teman bisa untuk melihat contohnya. Ini sangat banyak sekali ya, ada 70 lembar. Nah, ini tuh dituang dalam bentuk peraturan bupati. Jadi tata naskah ini ditandatangani oleh bupati. Ini itu ya, kalian bisa minta di bagian organisasi di sekretariat pemerintah daerah atau biasa di kantor bupati. Itu biasa di bagian organisasi itu pasti ada. Kalian bisa lihat ini contohnya. Nah, ini aku tunjukkan sedikit. Nah, seperti ini. Ini isi dari si peraturan bupati tersebut. Ini cukup banyak. Ini dia. Aku mau nunjukin ke. Nah, ini ada definisi terkait dengan tata naskah dinas. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk dari tata naskah dinas. Jadi yang pertama itu terdiri dari naskah dinas arahan dan naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus. Nanti dijelasin lagi naskah dinas arahan seperti apa, itu ada seterusnya di bagian bawah. Namun aku mau nunjukin lagi ini tata naskah dinas yang khusus itu ada penjelasannya. Aku mau nunjukin lagi ini terkait dengan kayak begini. Jadi tata naskah dinas itu dia punya beberapa unsur. Nah, unsur itu seperti ini, ada kopnya, ada penomoran, penggunaan kertas, ya penggunaan kertas itu yang kayak ukuran ya, penggunaan tinta, jarak, spasi dan lain-lain itu semua diatur di dalam tata naskah. Nah, pada elemen ini teman-teman, pada elemen ini itu yang diminta itu seperti itu. Jadi teman-teman menyusun sebuah pedoman itu nanti ada di bagian B. Nanti aku kasih gambaran dulu, nanti baru kalian bisa lihat di EPB. Nah, ini tuh tata naskah itu teman-teman di puskesmas harus punya. Jadi mengikuti ya, merujuk dari tata naskah di kabupaten kota atau provinsi. Jadi kalau untuk membuat surat itu harus punya aturan. Nah, aturan itu yang seperti yang tertuang dalam tata naskah gitu. Yang tadi seperti ini. Ini tuh kan dijelaskan. Nah, kayak gini. Dijelaskan tentang tata cara ini kayak jarak spasi. Nah, itu juga dijelaskan di dalam tata naskah tersebut gitu. Nah, salah satu contoh kenapa tata naskah itu diperlukan pada elemen EPA ini. Jadi puskesmas harus membuat tata naskah yang merujuk dari tata naskah di kabupaten kota. Terus yang B,
Yang B ini tuh yang tadi aku sudah sedikit sentil di bagian depan. Nah, elemen penilaian ini itu ditetapkan kebijakan, pedoman atau panduan atau prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, laboratorium dan kefarmasian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau berbasis bukti ilmiah terkini. Nah, itu dia. Jadi pedoman atau tata naskah yang ada di puskesmas itu manfaatnya itu untuk yang ini, untuk elemen penilaian yang B. Jadi contoh SK-nya seperti apa dibikin pedomannya, dibikin salah satu peraturan yang khusus terkait dengan tata cara membuat SK, terus pedoman atau panduan, terus kemudian SOP, terus KA di setiap kegiatan baik KMP, UKM maupun UKP. Nah, UKM dan UKP ini maksud saya di bagian UKP ini tuh ada farmasi dan laboratorium itu juga harus ada pedomannya. Jadi harus dijelaskan. Jadi kalau kayak yang ada di tata naskah itu ya teman-teman, kalian tuangkan juga untuk bagaimana cara membuat SK itu dijelasin juga di situ. Kayak gitu ya, teman-teman. Terus yang berikutnya bagian C. Nah, ini adalah elemen penilaian di mana dilakukan pengendalian, penataan dan distribusi dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, ini tuh semua yang diminta di sini itu adalah R, yang di R itu regulasinya, SOP tentang pengendalian dokumen, terus kemudian SOP tentang penataan dokumen, terus juga SOP tentang distribusi dokumen. Nah, catatan yang dimaksud dengan dokumen adalah dokumen internal maupun dokumen eksternal. Ingat, internal itu yang mana, eksternal itu yang mana, teman-teman jangan lupa ya, sudah di awal aku jelasin di EP sebelum-sebelumnya itu sudah ada tentang pemahaman tersebut. Nah, di bagian D ya, D itu adalah bukti pengendalian dan distribusi dokumen, yaitu bukti penomoran regulasi internal, rekapitulasi distribusi dokumen serta bukti distribusi dokumen. Nah, jadi ini tuh yang di bagian D ini, selain kalian membuat SOP, terus kemudian yang selain kalian membuat dokumen-dokumen yang ada di R, itu harus ada pembuktiannya. Jadi pembuktiannya itu harus tertuang dalam satu buku. Jadi kalau bikin SOP tentang pengendalian dokumen itu harus ada registrasinya, ada nomornya. Nanti aku jelasin di slide berikutnya itu ada. Terus kemudian observasi, di mana pengamatan surveyor terhadap pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen. Biasanya surveyor itu dia seperti melakukan simulasi terhadap dokumen yang telah kalian buat. Jadi beliau ingin, si surveyor ini dia mau cek tentang bagaimana sih kita bikin SOP, bagaimana sih kita meminta satu dokumen ya tentang pengendalian dokumen nih, itu nanti kita apakah melakukan hal yang sama seperti yang ada di SOP. Jadi yang pertama itu apa, terus yang langkah keduanya apa, itu apakah kita melakukan hal tersebut. Nah, yang pertama yang kedua itu apa, nanti ada di slide ya teman-teman, jangan khawatir. Terus kemudian di bagian W itu wawancara. Nah, wawancara itu si KTU dan petugas yang ditunjuk untuk pengendalian dokumen itu digali informasi terkait proses pengendalian, penataan, distribusi dokumen. Jadi biasanya petugas yang ditunjuk itu adalah orang yang bergelut dengan dokumen-dokumen tersebut. Jadi dia yang bertanggung jawab terhadap distribusi dokumen. Yang di bagian nomor 3. Nah, dia yang bertanggung jawab terhadap distribusi dokumen, dia itu yang ditanya, kamu distribusi dokumen itu seperti apa? Itu yang berat, yang kalian dijawab itu adalah yang sesuai dengan di SOP. Langkah-langkahnya seperti apa? Ini dia. Aku mau tunjuk yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama itu adalah pengendali dokumen. Aku gedein. Ini aku mau jelasin dulu sedikit tentang ini. Nah, ini adalah salah satu contoh SOP pengendalian dokumen. Nah, ini tuh adalah lambang daerah kabupaten kota kalian, terus puskesmas,
Nama puskesmas di sini tulis nama puskesmas kalian apa, terus juga nama kepala puskesmasnya. Nama saja. Kalau komitmennya nama dari awal maka nama terus. Kalau namanya pakai NIP, namanya plus NIP itu dari awal, dari SOP yang dari standar 1 sana. Terus berikutnya ditulis bagian atas. Nah, ini nomor dokumennya ini ya, itu jangan lupa untuk dicatat. Selain ditaruh di PC, manualnya juga harus ada. Harus dibikin pembukuannya itu juga harus ada. Nah, ini A ini apa? Yang A itu adalah yang administrasi. Jadi yang admin, jadi yang KMP. Jadi yang A itu kode. Jadi nanti kalau teman-teman UKM bisa dikasih kode B. Jadi kalian tuh harus mengerti kode-kode tersebut gitu. Terus yang kedua ini yang kedua ini adalah admin itu dia berada di Pokja kedua. Ini ya, jangan lupa. Terus ini adalah kode SOP karena ini lagi membahas SOP. 487 itu kode nomor surat. Jadi penomoran surat itu dia di 487. Terus kode puskesmas ini itu tergantung dari penomoran di setiap provinsi tertentu atau di kabupaten kota tertentu. Yang mana kalau kalian punya tidak seperti saya punya ya monggo bisa kalian ganti. Ini nomor revisi jangan lupa ya. Ini kadang teman-teman suka bingung nomor revisi ini apa maksudnya. Nah, nomor revisi ini itu adalah apakah SOP yang kalian buat ini sudah pernah ada revisi atau belum? Diganti atau belum? Kalau belum ada tulis 0, kalau sudah ada berapa kali ditulis. Oke. Ini tanggal terbit. Nah, ini pas keluarnya SOP sesuai dengan nomor yang pada saat ambil di atas ini. Jangan beda-beda. Terus ini halamannya itu 1/7 artinya ini halaman pertama dari 7 halaman setelahnya. Oke. Terus kita menjelaskan di sini dokumen itu ada kayak semacam pengertian di sini teman-teman. Kalau kalian mau menambahkan juga boleh. Terus ini ada beberapa. Kalau teman-teman mau screenshot silahkan. Ya, seperti ini. Langkah-langkahnya cukup banyak ya. Dokumen internal itu apa? Ya, kalau yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Kalaupun keliru nanti akan aku beritahu bagian mana. Oke, terus dokumen apa ini? Dokumen induk. Dokumen induk itu adalah dokumen yang pure keluar dari satu pokja tertentu. Jadi yang punyanya admin, kemudian ada di admin yang bikin itu namanya dokumen induk. Kalau dokumen terkendali itu artinya ambil dari pokja lain. Jadi punyanya KMP, punyanya Pokja UKP itu masih masuk dengan punyanya admin, itu terkendali. Kemudian dokumen tidak terkendali itu adalah apa? Nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau dokumen kadaluarsa silakan ditulis di kolom komentar ya teman-teman, biar nanti aku bantu jawab kalau memang kalian keliru menjawabnya. Nah, ini juga jangan lupa, ini juga sangat penting. Ini kita sudah bahas yang RUK dan RPK. Kita sudah bahas seperti ini sampai di bawah itu halaman keberapa? Ini halaman kedua. Nanti halamannya juga nanti ditulis kayak begini, teman-teman. Oke, nih seperti ini. Aku kecilin dikit biar agak cepet. Ya, seperti ini dia cukup banyak ya, teman-teman. Maaf kalau lama kayak gitu. Ini ya, itu tadi kenapa dia A, karena pojok 1 itu apa kayak gitu. Jadi itu dikembalikan lagi ya teman-teman ke puskesmas kalian di kabupaten kota provinsi yang sedang nonton ini. Oke, ini contohnya. Kalau kalian mau ikut monggo silakan, mau diikut. Nah, itu terkendali. Ini dia seperti ini, ada aturannya kalau terkait dengan pengendalian dokumen. Nah, ini dia yang aku maksud tadi. Jadi
kan biasanya surveyor itu suka ngetes ya. Bagaimana sih kalau saya mau bikin dokumen itu bagaimana kalian awalnya? Ya dari pertama itu penetapan jenis dokumen dulu, terus kemudian kita melakukan penyusunan dokumen, pemeriksaan dokumen, pengesahan dan pemberian identitas dokumen. Nah, situ ada penomoran, ada penertiban. Ya kayak begitu dia nanti ditanyakan oleh surveyor. Jadi yang bertanggung jawab ini tolong ya jangan sampai keliru. Oke, seperti ini. Nah, di bagian bawahnya aku mau nunjukin sedikit ini ada nggak? Oh ya, ini dia. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk melihat dengan seksama caranya. Kalau aku cepat nanti aku ini ya, aku bikin satu-satu biar teman-teman nggak sedih. Ini kok cepat-cepat sih kasih si ini. Biar kalian bisa screenshot, silahkan. Ini maksudnya gini ya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ini yang penataan dokumen masih sama dia teman-teman seperti ini. Ini bagian kopnya masih sama. Aku kasih itu contohnya seperti ini. Kelihatannya hampir sama dengan yang di bagian SOP yang pertama tadi. Kita turun, kita naik lagi. Oh my god. Nah, ini ya Permenkes tentang Puskesmas tahun 2023 tahun 2019 ya. Itu kalian bisa lihat nomornya. Sengaja aku nggak tulis di sini biar nanti kalian bisa cari karena sebelum-sebelumnya juga sudah ada kok, sudah aku taruh. Kalau kalian nonton dari awal dan kalian menyimak, catat atau screenshot pasti ada kelihatan.
Selanjutnya, ini dia. Nah, distribusi dokumen. Seperti ini. Nah, itu dokumen internal, eksternal, terkendali itu juga sudah ada. Nah, ini dia itu pembedanya di sini ya, teman-teman. Distribusi. Nah, di sini jangan lupa ya untuk memperhatikan bagian bagan alir. Walaupun sebelumnya itu bisa sama hampir di bagian ini itu hampir semua sama, di bagian langkah-langkah ini itu dari SOP yang pertama, kedua, ketiga ini tuh hampir sama. Tetapi untuk bagan alirnya teman-teman jangan lupa dia itu tidak sama. Jadi kalian harus berhati-hati. Nah, itu dia yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.